Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Firtiandori dengan NPM 2582102. Saya dari kelas TRI 1D. Saya ingin menjelaskan hasil praktikum modul 3 Python Essential 1, yaitu tentang description and loop structure. Pada video ini saya akan membuat hand-on video sambil menjelaskan logika dari studi kasus, gunakan flowchart atau flashcard, menuliskan kode sambil menjelaskan keterkaitannya dengan flashcard atau flowchart yang telah disebut sebelumnya. Setelah kode selesai, ditulis. Jalankan program di terminal dan lakukan skenario uji yang telah disusun. Setelah menjelaskan skenario, jelaskan mengapa hasil seperti itu. Sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Sebutkan juga bagian paling penting dari loop menurutmu, lalu kesimpulan. Di sini ada deskripsi kasusnya, yaitu tentang kasih jus sehat Mbak Rara. Mbak Rara menjual jus buah di kantin kampus. Saat ini Mbak Rara kesulitan dalam menghitung total transaksi. Oleh karena itu, Mbak Rara meminta bantuan kamu untuk membuatkan program yang dapat menghitung total harga dan diskon berdasarkan jenis jus dan status pelanggan. Aturannya, diskon yang digunakan Mbak Rara, jika total lebih dari 50.000, maka potongan 10%. Jika pelanggan, maka dapat tambahan potongan 5%. Setelah itu, program harus berjalan berulang sampai kasir mengetik N untuk berhenti. Nah, di sini ada jenis jus sama harganya. Alpukat dengan harga 15.000, mangga dengan harga 12.000, pisang dengan harga 10.000, strawberry dengan harga 18.000. Masing-masingnya memiliki jumlah yang berbeda. Nah, di sini saya akan membuat studi kasusnya menggunakan flowchart. Yang pertama, kita output dulu, masukkan output, kasih animasi, tampilannya biar cocok. Kasir jus buah sehat Mbak Rara. Kita okein aja langsung. Lalu yang kedua, kita deklarasi variabelnya. Kita pilih tipenya yang integer, lalu kita deklarasi lagi menggunakan kita tipenya pilih string. Lalu kita deklarasi lagi.
diskon total biaya. Tipenya kita pilih real. Lalu assumption ulang kita masukkan looping. Kita gunakan looping while ulang. Lalu kita di true kita masukkan output. Output yang kita mau input buah-buahannya. Mau ini output ini buah-buahannya, masukkan buah-buahannya. Menu jus buah. Lalu kita output lagi. Yang pertama yang pertama ada alpukat. Lalu yang kedua ada mangga. Yang ketiga ada pisang. Yang keempat ada strawberry. Kita output lagi, masukkan pilih menu jus. Satu lalu kita input pilihan. Kita tambahkan kita masukkan if masukkan pilihan pertama. Ini yang untuk buah alpukat.
kita masukkan lagi harga. Tadi harganya 15.000. Lalu kita pasang if lagi di sini. Ini kita ubah jadi pilihan kedua. Tadi yang kedua ada mangga. Harganya 12.000. Kita paste lagi pilihan yang ketiga. Buahnya pisang. Harganya 10.000. Kita paste lagi untuk pilihan yang keempat. Itu strawberry. Harganya 18.000. Lalu yang false kita tidak usah masukkan apa-apa karena variabelnya kosong. Tidak valid, variabelnya tidak valid. Kita juga bisa masukkan tidak valid seperti itu. Lalu kita output. Berapa jumlah cup yang ingin dibeli? Lalu kita input jumlahnya, jumlah extension subtotal mencari subtotal, rumusnya harga dikalikan jumlah. Lalu kita pakai if subtotal lebih dari 50.000. Diskon 10. Diskon 10%. Nah, cara menghitungnya diskon subtotal harga awal dikali diskon.
diskonnya 10% juga bisa kita pakai yang 0,10. Diskon diskon 10 kosong. Kita masukkan outputnya lagi. Apakah pelanggan seorang member ini output agar si program bisa mengecek apakah dia seorang pelanggan atau bukan. Kalau misalnya iya, dia akan mendapatkan diskon 10%. Kalau dia nggak pelanggan, dia bukan diskon 10%. Salah. Kalau misalnya dia member, dia akan menginput ya. Nah, kalau dia member, dia akan mendapatkan potongan 5%. Input member. Lalu kita menggunakan if lagi ya. Member ya. Dilihat baik-baik ini nanti takut typo. Apa ya namanya, aku lupa. Nah, kalau yang ini, yang output berapa jumlah cup yang ingin dibeli, ini tuh dia menginput mencari subtotal harga dikali jumlah. Nah, misalnya kalau kalian membeli lebih dari 50.000, dia akan dikenakan diskon 10%. Kalau kurang dari 50, tidak didapatkan diskon. Seperti ini. Ini ada yang tipe. Kita masukkan variabel diskon. Ini kan agar dia bisa mencetak 5%. Subtotal dikali ini juga sama. Kalau dia tidak member, dia tidak akan mendapatkan diskon. Exception total diskon ditambah habis. Nah, agar kita tahu menghitung total diskonnya, total diskon kalau semisalnya
mereka pelanggan, dan juga mereka pembeliannya melebihi 50.000. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu diskon 10 kan harga awal, pokoknya total semua belanjaannya. Kayak kalian beli alpukat sama stroberi gitu. Nah, total si alpukat sama stroberinya itu dikalikan dulu. Nah, ditambahkan dulu. Kalian member sama lebih beli pembeliannya misalnya. Jadi diskon 10 ditambah diskon 5. Nah, ini cara kalian menghitung diskonnya. Lalu kita selesaikan lagi ya. Total biaya. Total dikurang total diskon. Nih, caranya begini. Kalau kalian sudah menemukan harga aslinya, kalian cari dua ini, kalian memasuki kategori 2 ini. Kalian hitung dulu diskonnya, diskon 10 ditambah diskon 5. Nah, sudah ketemu nih diskon 10 tambah diskon 5. Terus kalian hitung lagi total biaya, terus total biaya yang awal tadi ini dikurang sama diskon yang ada di sini, total diskon. Nah, jadi nanti kalian ketemu hasilnya. Lalu kita output, kita tambahkan tampilan agak bagus aja sih. Struktur pembelian. Sebenarnya tidak menggunakan ini juga tidak apa-apa. Ini cuma biar tampilannya rapi aja. Lalu kita output lagi. Terus jumlah jumlah kita output. Output lagi.
Input lagi total diskon. Total diskon. Input lagi. Total akhir. Total di lalu kita input lagi, output lagi, kita tampilan ini ya, menarik. Ya, output lagi, input ulang. Kenapa kita Y sama N? Karena kalau Y ini agar kita bisa melihat belanjaan yang kita beli. Kalau Y yang N ini memberhentikan kita melihat, men-spell gitu, menghubungkan programnya. Mengecek, kita cek di sini, aduh ada yang salah. Nah, kalian bisa lihat kalau misalnya kita salah, kita lihat dulu, nah ini merah, ternyata diskonnya salah, aturan 10 menjadi 19, yang benar tuh 10 bukan 19. Pilih menu, kita harus apa ya, strawberry aja. Yang dibeli 4. Apakah pelanggan? Iya. Tadi strawberry, kita lihat yang tidak member ya. Iya. Terus kita ganti mangga aja. Ini 6. Apakah seorang pelanggan? Tidak. Kita bahas dari yang sini. Bahas yang dari yang sebelah sini. Oh my god. Nah, tadi kan kita mencari buah strawberry. Gimana sih? Tadi kita mencari buah strawberry. Pembeliannya 4. Apakah member? Iya.
strukturnya menjadi seperti ini. Jus buah strawberry, jumlah beli 4 cup, member ya, subtotalnya total semua mencakupnya 72.000. Nah, tadi kan kalau lebih dari 50.000 dia dikenakan 10%. Nah, dia juga member, dia mendapatkan kedua diskon tersebut. Nah, jadi total akhirnya 61.200. Total diskon dia mendapatkan 10.800. Nah, kalau yang ini dia tidak member. Nah, struknya seperti ini, jus buah mangga jumlah beli 6 cup. Member tidak, subtotalnya 72.000. Nah, ini kan melebihi diskon yang 50.000 tadi. Dia berarti mendapatkan diskon 10%. Nah, tetapi dia tidak mendapatkan diskon member 5%. Jadi total diskon dia cuma 7.200. Jadi 72.000 dikurang 7.200, totalnya 64.800. Nah, sudah, kita akan membuat program Python-nya menggunakan sabun teks. Kita buat folder baru. Kita ke file dulu, terus syntax kita cari Python. Kita tulis while lalu true, lalu print terus /n kasir jus Mbak Rara. Enter jenis input masukkan jenis jus. Tambahkan flower. Terus kita masukkan jumlah. Lalu input, masukkan jumlah pesanan. Ini masukkan jumlah pesanan.
enter member, input apakah member ya atau tidak. Apakah membernya atau tidak, lalu kita tambahkan flower enter if jenis masukkan jenis buahnya. Kita tadi ada buah lagi, alpukat, mangga, pisang, strawberry, harganya 15, 12, 10, 18. Alpukat ini enter enter harga 15.000. Kita menggunakan elif jenis mangga, harga 12.000. Lalu kita menggunakan elif lagi. Pisang, itu pisang. Harga pisang 10.000. Kita menggunakan elif lagi, masih dengan elif. Strawberry, strawberry, baru benar. Salah ya? Strawberry, benar kok. Ya mana? Kita lihat di sini. Oh, salah ininya, pantas. Elif. Oh, ini. Maaf. Harga 18.000. Oh, ini juga salah. Lalu kita enter, masukkan else, gimana bacanya?
print ini just tidak valid. Continue. Continue. Lagi total sama dengan harga dikali jumlah. Enter. Diskon dengan kosong. Lagi if total Rp50.000. Enter. Enter lalu diskon sama dengan total kali 10%. If member diskon sama dengan diskon ditambah diskon ditambah total dikali 5%. Total akhir sama dengan total dikurang diskon. Wait. Salah. Total akhir total dikurang diskon. Enter lagi print total harga
print total diskon. Lalu lagi print total bayar akhir. Bayar akhir. Lalu enter lagi, kita klik, kita ulang. Input itu lagi. Ini agar program bisa mengecek semua jus yang ada di atas. Jika Y, maka program bisa menjalankannya. Kalau N, program berhenti. Lower. If ulang, print program selesai. Langsung lanjut. Lalu kita temukan create. Nah, kita cek dulu. Kita namakan lab 3 mita 25782102 Jangan lupa .py agar tersimpan. Nah, kita bisa mencobanya menggunakan aku akan jelaskan ini dulu. Saya akan menjelaskan implementasi kode Python ini.
Pertama, ada while digunakan agar program berjalan berulang. Saya meminta input jenis jus, jumlah, dan status member. Jenis, jumlah, member. Nah, menggunakan if, else untuk menentukan harga berdasarkan jenis jus. Menghitung total harga dengan mengalihkan harga satu dan jumlah pesanan. Mengecek diskon 10% jika total belanja lebih dari 50.000. Mengecek diskon 5% jika pembeli adalah member. Dua diskon ini tidak tumpang tindih karena menggunakan dua kondisi if bukan elif. Setelah itu, total akhir dihitung dengan mengulangi diskon dan total harga. Di akhir, program menanyakan apakah ingin mengulang atau berhenti. Cara mengecek item ini, saya akan menggunakan command prompt. cd lalu file kita tadi lab 3 mita 25782102.py. Salah. Kita ini dulu cd lalu lab kita salin. Masukkan jenis jus, alpukat, jumlah pesanannya 4. Iya. Why? Kenapa ini? Kita lihat di sabun teksnya. Oh, ini double, sorry. Nah, kita ulang aja. Hapus. cd 2025 3 mita 25782102.py. Alpukat, cara pesanannya 4. Ya.
pisang. Jumlah pesanannya 7. 3. Ya. Jus. Jenis jusnya ada apa lagi sih, lupa. Ini ya, pisang mangga. Beli satunya 2 aja ya. Lalu kita masih mempunyai strawberry pesanannya 6. Iya, kita klik N agar programnya selesai. Nah, saya akan menjelaskan program menggunakan command prompt. Pertama ada jus alpukat. Jumlahnya 4. Apakah dia member? Ya. Total harganya menjadi 60.000. Lalu dia kan melebihi harga yang dicantumkan tadi. Kalau dia mau diskon, harganya lebih dari 50.000. Nah, ini kan 60.000, jadi lebih dari 50.000. Dia kena potongan 9.000. Jadi total akhirnya 51.000. Nah, terus sama yang ini juga, yang ini tidak. Pisang tidak. Pesanannya 7. Apakah dia member? Tidak. Total harganya 70.000. Nah, dia kan nggak member. Kalau yang member kan tadi kepotongnya cuma 5%, dapat diskon 5% doang. Nah, jadi totalnya hanya 70.000, tidak dapat diskon. Total akhirnya menjadi 63.000. Sama yang lain-lain juga, sama seperti yang nomor 1, karena kan yang ini ya, jadi sama yang kayak nomor 1. Nah, ini di mangga kan ini pesanannya cuma 2. Harga mangga itu satuannya berapa tadi? 12.000 ya. Harga mangga satuannya 12.000. Mangga satuannya 12.000. Dia tanya apakah member, dia jawab iya. Total harganya 24.000. Tapi kan ini tidak melebihi yang tadi, yang 50.000 tadi, tidak mencakup yang 50.000 tadi. Total diskonnya menjadi 1.200. Nah, jadi dia memiliki diskon ini doang. Jadi total akhirnya 22.800. Sudah.
Program memberikan hasil seperti itu karena urutan pengecekan diskon dilakukan secara terpisah. Pertama, program mengecek apakah total belanja memenuhi syarat diskon 10%. Kedua, program mengecek apakah pembeli ada member karena dua kondisi diskon memakai if dan menggunakan kedua diskon bisa diterapkan sekaligus. Maka, hal yang penting saya temukan adalah bahwa pengguna if dan else sangat mempengaruhi logika diskon. Jika menggunakan elif untuk diskon member, maka diskon 5% tidak akan berjalan apabila diskon 10% sudah diterapkan. Bagian yang paling penting dari loop adalah kondisi penghentiannya. Pada program ini, loop hanya berhenti jika kasir memasukkan N. Kalau tidak diberikan kondisi berhenti, program akan berjalan terus tanpa henti. Kesimpulannya, pada praktikum ini saya belajar bagaimana menerapkan percabangan if, elif, else, perulangan while, dan bagaimana logika program bisa meniru cara manusia mengambil keputusan dalam aktivitas sehari-hari seperti menghitung total harga dan diskon pelanggan. Nah, itu saja video yang dapat saya jelaskan mengenai modul 3 Python esensinya 1 tentang kasih jus sehat Mbak Rara. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.